Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun teman-teman. Happy weekend. Sekarang hari Minggu. Jadi aku pengen sedikit sharing, berbagi dan kita diskusi di video kali ini. Jadi yang akan kita bahas adalah masalah laras atau barrel atau loop. Banyak teman-teman yang penyebutannya beda-beda setiap daerah. Tapi yang standarnya adalah laras atau barrel. Oke teman-teman, sering saya ditanyai oleh teman-teman builder di Indonesia yang ingin konsultasi dan menanyakan perihal laras yang biasanya cocok digunakan di senapan-senapan yang teman-teman punya di rumah. Seringkali banyak yang mempertanyakan ke Wild Hunter Kang atau Bang, saya punya senapan A, saya punya senapan B, saya punya senapan C, yang sama sekali saya nggak tahu siapa pembuatnya dan bagaimana rancangan ruang ledaknya, bagaimana transfer dan sebagainya. Dan beliau-beliau ini mungkin kenapa mempertanyakan hal tersebut karena ada masalah mungkin pada bagian akurasi pada larasnya seperti itu. Dan ketika pertanyaan itu kami jawab, kita selalu mempertanyakan senapan merek apa yang mereka miliki seperti itu ya, dengan ketidaktahuan kita tentang rancangan senapan itu, dengan ruang ledaknya seperti apa. Sebetulnya itu pertanyaan yang seringkali kita susah untuk menjawab. Kesusahan kita untuk menjawab dan memastikan peluru apa yang cocok dan laras apa yang cocok untuk senapan itu. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara masalah laras itu sesuatu perihal yang sangat kompleks sekali kita bahas. Kenapa sangat kompleks? Karena banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi laras tersebut dia bisa bagus atau tidak seperti itu. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, laras yang masuk ke Indonesia sangat banyak saat ini. Brand impornya ada dari Lothar Walther, LW, sering kali kita sebut LW. Kemudian ada Alpha Barrel, itu made Rusia. Kemudian ada Greyhound juga dari China. Kemudian ada beberapa laras juga dari Swedia dan lain sebagainya yang ikut meramaikan hasanah perbedilan di Indonesia seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada laras-laras yang dibuat oleh pengrajin lokal. Biasanya pengrajin di Indonesia itu yang paling masif sekali membuat sebuah laras yaitu dari daerah Cipacing ya. Banyak sekali, ada Yumaja, kemudian ada H2S, kemudian ada beberapa brand juga dari lokal yang ikut meramaikan dan menjadi buah bibir dari teman-teman bediler di Indonesia seperti itu ya. Kembali lagi ke obrolan yang tadi, bagaimana menentukan laras untuk teman-teman agar teman-teman punya senapan dengan akurasi yang baik. Yang pertama teman-teman, kita akan membahas dulu laras. Ini adalah pemahaman yang mungkin harus dipahami dulu oleh teman-teman pemula di Indonesia. Di depan kita ada senapan Satsus P1000 Gen 2 teman-teman. Ini dia unitnya. Kita mengilustrasikan dulu menggunakan Satsus P1000 Gen 2. Laras yang kita gunakan adalah laras lokal. Ini merek Enger dengan panjang 50 cm, alurnya 12. Sebelum kita memastikan bahwa senapan ini tidak ngacak, ada beberapa yang kita lakukan sebelum kita memastikan senapan ini bisa mempunyai akurasi yang bagus. Yang pertama adalah kita mengetes larasnya dengan baik tentunya itu. Kemudian kita cek dulu alurnya itu betul-betul harus punya stabilitas alur yang bagus. Jangan sampai ketika kita cek alurnya, kita masukkan peluru dan kita dorong menggunakan pendorong itu tidak stabil dari belakang sampai depan. Jangan sampai ada ketika kita dorong bagian belakang padat, kemudian ke tengah ada loss, kemudian padat lagi, dan bagian ujung loss, kemudian padat lagi. Itu kita bisa identifikasi sebelum kita memasangkan laras tersebut. Jadi dapat dipastikan laras tersebut mempunyai alur yang tidak begitu stabil. Jadi bisa dipastikan nanti pada akurasinya juga tidak akan optimal seperti itu. Laras yang bagus biasanya dia ketika dimasukkan peluru, dia ketika didorong mempunyai tingkat kepadatan yang stabil, cenderung stabil dari bagian depan, dari bagian belakang sampai ke bagian depan. Kemudian ada bagian cuk ujung, biasanya ada beberapa senti, 4-5 senti untuk cuk. Penyempitan di bagian ujung laras biasanya sedikit lebih padat daripada yang bagian belakang. Dari standar itu juga kita bisa memastikan bahwa larasnya pun itu sudah baik.
sebelum kita melakukan pembubutan dan pemasangan pada senapan yang kita miliki. Yang kedua, kita lihat hasil dari penyodokan tersebut atau pengecekan tersebut, bahwa alur yang terdapat pada laras tersebut dia menginjak ke peluru yang kita tadi dorong dari belakang sampai ke depan. Kita lihat bentuk alur yang terdapat pada peluru yang tadi kita dorong itu, apakah dia jaraknya stabil, kemudian kedalamannya stabil. Ketika sudah dipastikan jarak dan goresannya stabil, cakarannya stabil, berarti larasnya cukup lumayan bagus. Kalau misalkan kita mendapati pada bagian peluru itu goresannya miring atau sebagian tergores sebagian enggak, nah teman-teman harus lebih kritis lagi bahwa laras tersebut sudah dipastikan tidak memiliki alur yang stabil seperti itu. Kemudian yang kedua adalah proses pembubutan, teman-teman. Ini adalah salah satu yang cukup sederhana tapi krusial. Pembubutan itu biasanya dilakukan oleh orang yang sudah biasa membubut laras, kemudian dia spesialis di senapan, karena ada beberapa proses atau teknik pembubutan dan pembuatan pupurus biasanya ya, atau pembubutan bagian belakang laras itu yang tidak bisa dilakukan di luar karena pisau-pisaunya juga berbeda, seperti croning, kemudian seperti remer, kemudian chamfer dan lain-lain. Biasanya itu khusus di praktisi senapan saja. Kalau misalkan untuk pembubutan diameter luar sih biasanya di tempat bubut yang universal seperti pembubutan motor dan sebagainya itu juga sama untuk mengecilkan diameter bagian luar. Tapi untuk masalah remering, kemudian masalah lubang transfer, kemudian bagian loading, dan bagian pembuatan ruang untuk seal dalam, itu biasanya bisa dilakukan hanya di khusus pembubutan senapan saja. Ini kenapa kita sebut ini sangat krusial, sederhana tapi krusial, sangat rumit sekali. Karena teman-teman, ketika kita melakukan pembubutan dan kita pasangkan di senapan, ada beberapa proses yang tidak dilakukan secara profesional dan pas dengan lubang transfer atau remeringnya terlalu dalam, atau crowningnya nggak begitu stabil, itu juga menentukan akurasi ngacak atau tidaknya. Yang biasa dilakukan adalah controlling pada bagian belakang saja. Jadi kita biasanya mempunyai remeran khusus untuk meremer bagian belakang, kemudian untuk bagian crowning itu biasanya dilakukan bagian ujung laras, itu kita crowning sampai betul-betul si bagiannya halus dan rata. Itu biasanya menentukan sekali akurasi pada si larasnya itu sendiri. Kemudian ketika kita berbicara masalah yang pertanyaan tadi dari netizen, dari teman-teman, dari sahabat bediler, laras apa yang cocok untuk senapan saya? Saya kira semua akan menjawab, saya tidak tahu laras mana yang cocok dengan senapan kamu. Karena sama sekali kita tidak mengetahui senapan teman-teman itu rancangannya seperti apa. Kalau misalkan ada yang mengatakan senapan mas cocok dengan merek laras A, wah itu sangat bullshit sekali, omong kosong. Karena kita sama sekali nggak akan mengetahui. Secara basic, kita harus tahu larasnya dulu dengan kondisi optimal, dalam kondisi bagus. Nah, setelah kita menentukan laras itu basicnya bagus, kita juga tidak bisa mengklaim bahwa laras itu udah bisa cocok di senapan kita. Tidak bisa juga, karena yang namanya memastikan sebuah laras itu harus melalui pengetesan dan pengujian di lapangan. Kita punya satu Special Bugen 2 dan kita produksi massal. Senapan ini mempunyai laras yang sama, panjangnya yang sama, alurnya sama, diameternya sama. Tapi ketika dites, dari satu senapan sampai ke 10 senapan, dia tidak bisa dipastikan hanya cocok di satu peluru. Jadi artinya senapan ini misalkan kita tes, dia cocok menggunakan Hercules dengan speed 850 fps, dengan tekanan 2700 psi, dia cocok menggunakan Hercules. Ketika settingan itu diaplikasikan di satu senapan yang berbeda, kemudian kita ada senapan satu Marauder pipa OD38 dengan settingan yang sama 850 fps, dengan memasangkan merek, bukan laras yang sama, merek laras yang sama. Ketika kita pasangkan dengan speed yang sama dan tekanan yang sama, itu tidak berarti akan sama seperti yang dites pada satu Special Bugen 2. Itu yang
Ya, selalu kita bikin agak sedikit pening juga ketika kita ditanya perihal masalah laras yang cocok dengan akurasi senapan teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman membeli sebuah laras, itu bisa jadi satu kali teman-teman langsung bisa dapat akurasi, ataupun bisa 2 kali teman-teman membeli laras yang sama baru ketemu akurasi. Karena itu ditentukan oleh banyak faktor yang kita bilang tadi kompleks. Apakah bagian rasio ruang ledaknya yang kurang pas, apakah tekanannya yang tidak pas juga, ataupun secara proses pembubutan juga tidak pas, ataupun peluru yang tidak pas kita lakukan pengetesan. Makanya banyak teman-teman di rumah yang ketika mengetes selalu saya kasih pertanyaan peluru apa saja yang pernah dites. Kalau misalkan hanya 1 peluru yang dites saat itu, saya kira itu kurang banyak peluru yang kita tes. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli senapan di pengrajin senapan, kita harus sedikit rewel masalah akurasi. Tanya peluru apa yang cocok, di tekanan berapa biasanya senapan itu dites. Ketika data itu sudah muncul, teman-teman gak usah repot. Karena mengetes senapan itu cukup sedikit repot kalau misalkan kita belum mengetahui. Jadi cari pengrajin yang sudah melakukan pengetesan semua senapannya, agar ketika datang ke rumah kita sudah menyiapkan amunisi yang pas, peluru yang pas sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh si pengrajin itu sendiri. Begitu mungkin tentang laras, jadi saya nggak akan provokatif. Teman-teman harus beli LW, teman-teman harus beli Alpha Barrel, teman-teman harus beli Greyhound, atau beli brand-brand lokal yang banyak sekali di Indonesia berseliweran. Saya nggak akan memprovokasi teman-teman untuk beli brand-brand tersebut. Tapi yang pasti, kita berbicara masalah global. Semua laras pada intinya sama, dia mempunyai alur, diameternya sama, kemudian proses pembubutannya sama, tapi yang harus diperhatikan adalah konsekuensi ketika teman-teman sudah memiliki laras tersebut. Yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa pembubutannya sangat presisi, tidak ada angin yang bocor, tidak ada yang loss, bagian remeringnya juga bagus, crowningnya juga bagus. Kemudian setelah proses itu teman-teman lewatin, baru teman-teman pasangkan ke senapan, teman-teman tes dengan berbagai peluru dan merek, kemudian teman-teman sesuaikan dengan konsep senapan yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman ingin bermain di medium games, kemudian bermain long range, atau teman-teman bermain di small game dengan short range, atau teman-teman bermain di big game dengan medium range, seperti itu. Jadi semua itu teman-teman rancang dulu di rumah, baru konsultasikan. Dan jangan pernah bertanya ketika teman-teman punya senapan ngacak, itu bertanya ke pengrajin, "Kang, peluru apa yang cocok untuk senapan saya? Dan laras apa yang cocok untuk senapan saya?" Dan itu ketika dijawab brand A atau brand B, itu bullshit, itu omong kosong. Sama sekali mereka juga gak akan pernah tahu masalah akurasi yang dimiliki oleh senapan teman-teman. Karena pengrajin di Indonesia itu sangat banyak sekali. Mereka punya rancangan dan produk yang ratusan rancangan. Jadi yang paling efektif memang, masalah bagus atau tidak kita bisa melihat lewat internet, kita bisa lihat di YouTube, lewat pengetesan dan lain-lain. Tapi yang ketika teman-teman membeli laras, itu pastikan teman-teman menanyakan sebuah hal yang paling prinsip. Dia punya alur bagus atau tidak? Mas tes larasnya, dia nginjek ekor pelurunya stabil atau tidak. Yang paling basic adalah itu. Kemudian larasnya bengkok atau tidak. Itu yang paling pertama dilakukan. Jadi ketika kita dapat bahan yang terbaik, jadi proses pembubutannya juga lancar, ketika dipasangkan ke unit juga tidak ada masalah. Seperti itu. Saya kira pembahasan masalah laras agar teman-teman juga melek tentang laras kita cukupkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Saya Cipto Hermanto undur diri, not wild, not hunter. Boom!